Ada gue, Bubi, Saya Billy. Saya Manto Jatun. Kita bahas adalah video tentang nyari setan. Ya seperti biasa rumah udah gak dipakai, udah hancur berantakan. Itu gue ngeliat bukan tadi. Terlalu posesif ya. Ya, selamat pagi, siang, dan malam teman-teman. Selamat datang di YouTube channelnya Indigo Traveler. Tepuk tangan kali. Oke, jadi ini adalah pertama kali Indigo Traveler bikin video. Kita akan ngomongin cerita di belakang layar syuting Frisly Herlin, YouTube channel Frisly Herlin. Jadi kalau teman-teman nggak tahu di belakang layarnya Frisly ada siapa aja sih? Nah, sekarang ada gue, Bobby, yang biasanya jadi director dan sekaligus kameramen. Ada Halo, saya Billy. Billy Kristinov, yang biasa disangka Billy Christian. Ya, kemarin saya ketemu Billy Christian terus kayak saya Billy Christian. Sekarang Tag. terus ada Saya Manto Jatun. biasa pegang. Biasa pegang apa? Semuanya dipegang. Pegang ya? Semua Nggak, dipegang. audio man sama lighting. Ya, Billy. Saya kadang kamera, kadang lighting, kadang ya jagain suasana. Magerin. Jagain manto. Bikin magerin. Dia pengawal saya. Betul juga. Oke, kenapa sih kita bikin YouTube channel ini menurut lu, Bil? Ya biar kalian tahu gitu maksudnya apa krunya itu seperti apa sih. Terus kita juga nantinya akan ada behind the scene di sini gitu kan. Kalau di Frisly kan hanya yang videonya aja. Kalau mau lihat gimana saat-saat kita syuting nanti ada di sini. Oke, jadi terus pantengin terus. Jadi jangan lupa di subscribe juga, di like dan di komen video-video yang kita akan bikin behind the scene. Jadi cerita-cerita di belakang layar, keseruan apa sih yang akan terjadi di channel YouTube-nya Frisly yang tidak terekspos kamera dari Frisly Herlin. Oke. Dan yang pertama kita bahas adalah video tentang nyari setan. Ya kita mau review. Kita mau review videonya. Videonya. Ya, dari mulai proses produksinya ya. Jadi Kayak gimana nih? ya, nyari setan itu kita sebenarnya mendadak banget sih itu. Frisly kasih tahu, ini ada teman gue yang lagi syuting horor juga gitu. Namanya si Unggun nih, gini-gini. Oke deh, kita telepon lah. Api ya, Unggun. Unggun, api, Unggun. Saya sempat berpikir loh, Pak. Saya berpikir. Oke. Nah, jadi pada saat di telepon itu langsung ya udah langsung oke lah gue gitu kan. Di mana lokasinya? Ya udah ketemuan di Kemang. Oh, siap, berangkat ke Kemang, ketemu ngobrol-ngobrol. Oke, asik anak-anak asik gitu. Gue nggak tahu, pertama nggak tahu tempatnya kayak apa, dan ternyata pada saat datang ke lokasi itu lokasi yang sering kita lewatin sebenarnya. Pinggir jalan persis gitu loh. Terus sering banget kita lewat, dan pas masuk gue nggak kepikiran nih anak bocah-bocah ini dari tim Hey Halo Production itu masuk aja. Gue kira emang itu rumahnya dia kah atau apa tempatnya dia studio lah kah apa gitu. Gak tahu, beneran terabas aja ternyata. Bekas kontrakan dia kah? Iya, gak taunya main terabas aja gitu kan. Ya. Dia gak sih? Dan pas masuk, pertama dulu deh, pas masuk dari perasaan lu gimana, Bil? Pas masuk ya seperti biasa rumah udah nggak dipakai, udah hancur berantakan. Suasana seremnya juga dapet. Wes sampai dua. Ini lagi wawancara ya. Maaf, saya butuh privacy. Asik. Christian. Bodoh amat. Gitu, spooky-nya dapet. Terus ya udahlah. Ya udah pasti banyak di situ kan. Tapi lu sempat dari awal tuh sempat ngeliat makhluk kah atau apa gitu? Enggak sih. Gak ngeliat. Enggak. Tapi juga Kalau perasaan ngeliat aja. sih, baru ngerasain. Mantu gimana?
Kalau yang pas di rumah itu untungnya Bang Billy itu ngasih tahu langsung gandeng gue di belakang kan. Weh, siap-siap nih bakalan epic banget. Gue langsung jaga-jaga dong, ya ga. Secara dari semua tim gue yang paling berani ya kan. Anjay. Langsung jaga-jaga dong. Anjay. Saya baru mau memberanikan diri tiba-tiba Bang Bil, Mas Man, maju sini. Ya, terus dipegangin, gue bilang, waduh, pasti ada sesuatu nih, ya ga. Gue udah deg-degan gitu kan. Ada apa itu? Gua nggak ngerti pokoknya Ya, pas di bilang mana? nggak lama lu bilang hati-hati bye-bye nih bakalan epic banget nih di dalam pas nih. pas masuk. Pas masuk. Masuk, oke. gua- Ya. Ya pas masuk itu kan Manto di belakang terus bilang, "Osman, sini depan gua," gitu. Nggak tahu sih kenapa. Ya. Anjir. Tahu-tahu begitu aja. Tahu-tahu itu Iya, dia iya. yang gue suruh. Kalau gue pas masuk pertama kali masuk ke dalam di halaman itu emang udah bau-bau gak enak sih. Bau lembab gitu. Iya. Bau Bau selayaknya rumah. iya benar bau. Keadaannya juga Kayu. habis hujan. Ya kayu basah terus ya basah yang udah mau mengering gitu loh. Jadi udah lapuk kayu lapuk gitu. Bau kayak gitu kan nggak enak banget ya buat beberapa orang ya. Tipis-tipis bau anyir. Iya bau anyir gitu. Dan kayaknya juga sinar matahari tuh nggak masuk ke dalam ya, nggak Iya, tembus kan? iya, nggak Karena tembus. Bener-bener lembab. Dan pohon-pohon di depan sama di Pohon belakang udah rumah rindang itu udah banget, rindang gitu, banget ya. Ya sinar matahari jadi nggak masuk. Ya gitu deh baunya udah nggak enak gitu, enak-enak gitu. Terus ya lu udah pasti udah pada lihat lah video yang dirilis sama First Day hari Selasa kemarin. Gitu. Jadi Collapse. ya yang kolaps itu beneran kayak gitu sih suasananya emang kayak gitu. Nggak enaknya gitu, suasana nggak enak di awal situ. Terus komentar lu tentang tim Hey Halo Production gimana? Ini pasti pada nonton nih. Nonton juga. Ya si Apri, Dimsi, sama Unggun. Ranu sama Mbah. Apri alias Aranu. Apri alias Ranu. Itu aneh tuh orang tuh. Baru loh. Itu orang aneh. Orang manggil Apri, yang Iya. satu manggil Ranu. Nah. Gue harus manggilnya yang mana? Gue bingung gitu. Mungkin ada kodenya kalau Ranu. Kalau Iya. Ranu biasa selalu menjepitkan sesuatu di Nah, jarinya. itu dia. Pas udah begini ya pasti Ranu. Udah. Si Ranu. Nah, Kalau masih begini bisa Apri. Iya. Iya gitu. Kalau Gila, udah gila. begini nih, Mbah Marto. Mbah Marto. Jadi satu orang itu bisa banyak karakter gitu. Gokil tuh. Gokil. Gimana komentar lu buat teman-teman Hey Halo Production? Tahu-tahu pas ketemu gitu kan kayak mereka rame banget. Berapa? Berenam apa? 8. Lebih ya? 8. Motor yang boncengan, di motor 4. Motor. 4 di mobil 4. 4 juga 8 ya 8 orang. 8 orang. Oke, ini krunya banyak banget. Kita kru ala kadarnya. Dengan kekuatan terbatas. 5 orang jalan jadi gitu. Kadang-kadang bertiga jalan jadi. Mereka kok rame banget. Ya udahlah apa slow. Ternyata pas ternyata ya mereka kru intinya itu cuma berlima. Aneh-aneh emang lagi ngebantu gitu. Support. Tim support. Gitu. Seru-seru sih anak-anaknya. Gitu. Seru banget. Terus mereka juga yang pemberani banget. Iya. Berani gitu. Pemberani. Oh, pemberani ya. Berani syuting juga gitu. Gokil. Seru. Dan memang motivasi mereka kalau tim nyari setan itu menerabas melanggar apa yang Melanggar apa yang dilarang. dilarang, bener. Misalkan kalau dilarang makan cabe, Nah, lu malah makan cabe, gitu. Goks. Itu sih gokilnya mereka tuh gua kebayang mereka berusaha membuat konten yang menarik dengan berani untuk melanggar apa yang dilarang. Itu niat mereka udah gede banget buat situ, nyali mereka udah gede banget. Kalau kita sih Nyari AdSense kok gitu-gitu amat. nyari AdSense kok gitu-gitu banget, Pak. Jangan gitu-gitu lah gitu. Ya, tapi boleh lah AdSense-nya harus segera masuk lah. Semoga AdSense-nya cepat naik ya, Bapak-bapak Jangan Hey lupa Production. ditonton juga ya nyari hantu. Nyari nyari setan di Hey Halo Halo Production. Production. Ya. Ada IG-nya juga. Kayak teman-teman kita juga. Hey Halo Prod. Hey Halo Prod. Oh iya. Hey Halo Prod itu lah, nanti Jangan lupa dicari aja. di-follow. Ya, jadi semoga AdSense-nya cepat naik ya, Pak. Sama seperti kita. Semangat. Semangat. Siap, mantul. Siapa apa ya tuh? Oke. Coba suruh itu ke rumah itu. Oke.
Itu dari Hey Halo Production-nya. Anak-anak asik, seru, berani-berani, gokil-gokil. Terus yang berikutnya, menurut lu dari syuting kemarin itu apa yang menarik di lokasi itu? Satu lokasi yang emang kita nggak pernah kepikiran untuk masukin, kayak rumah-rumah kosong apa segala macam kan kita. Ya itu private property ya. Itu private property Iya. itu. Dan kita juga kan kalau di Freeze itu kontennya yang benar-benar nyari-nyari tempat yang ada sejarahnya Iya, banget. benar. Sejarahnya yang untuk bisa kalian pelajarin. Kalau kemarin benar-benar nyari hantu banget sih. Iya. Iya, ya pertama kali sih syuting di tempat yang Oke. forbidden ya. Ya, forbidden. Terus Jadi mantap. apa? Apa yang menarik dari situ? Kalau gue sih menariknya yang pas pada ini kesurupan tuh. Hahaha. Semua di ini, wah itu gokil, apalagi yang Kunco masuk tuh. Yang Kunco, oh iya ke Dimsi. Iya, Kunco ke Dimsi. Dimasukin kunco. Ya, jadi si orang ini nih, si anak ini yang dimasukin rambut pirang nih. dimasukin Ada- Kunco. Percaya nggak percaya gitu kan? Gue pikir masa ini bener-bener kesurupan terus apa yang dipanggil gitu kan dengan lo dipegang gitu doang dagunya terus tiba-tiba langsung pelan-pelan nungging gitu dia terus gue bilang, aduh anjir terus yang gue di belakang kan pegang lampu gue pikir suwe gue jauh lagi gue liat anjir terus yang Bang Billy udah ngelirik ke belakang gue terus gue udah feeling nih pasti ada apa-apa segala macem sampai akhirnya gue lari gara-gara kuntilanak itu. Lu ngerasain kan yang pas lagi dimasukin gitu ada yang ketawa jalan ya? Ada ketawa jalan Anjir, gua enggak denger itu. orang makanya gue bilang ih kok ini apa gitu awalnya gue mencoba tidak menghiraukan gitu tapi kan gue pakai ini kan gue kan pakai earphone kan earphone Headset. yang besar gitu kan jadi suaranya jelas terus gue anjir terus gue harus udah suges gue di sini gue niatnya baik kok gitu kan nggak mau ngapa-ngapain gitu kan ya udah terus di belakang gue tuh ada si Unggun kalau nggak Unggun, salah. ada Terus Unggun. pas terakhir gue langsung jalan gitu gue wih terus si Unggun bilang denger bang ada tuh bang di situ iya ada cuman gue stay cool aja So cool aja. So cool. sampai pada akhirnya set udah ajakin pindah lah akhirnya tetap aja gue didampingin sama pengawal gue. Iya, kesurupan Kunco. Terus oh iya, pada saat habis mau pindah, kita kan langsung interaksi lagi tuh. Interaksi ya betul. Itu yang nggak ketahuan tuh, nggak ada bridgingnya tuh interaksi berikutnya. Yang Ya. anak kecil. Iya, yang anak kecil. Jadi pada saat itu kita nggak tahu tadinya, pokoknya nggak ada bridgingnya, nggak ada persiapan kalau itu bakal mediumisasi lagi. Kita juga masih siap-siap yang di belakang. Iya. Oh, di belakang belum selesai, ternyata si polisi di belakang tuh udah masuk duluan. Gua maju duluan. Lampu apa segala macam agak telat. Iya, gue maju duluan. Gue maksudnya mau minta lampu ke Manto, lampu taruh bawa ke depan kamera ke arah gue gitu kan. Gue pas itu Manto bilang, bang ada suara gerendeng bang dari mic. Oh iya, mic-nya Frisley, gue bilang gitu. Pas gue liat Frisley, tahu kalau pas gue ngarah ke Frisley, pokoknya ada di kamera tuh gue dapet tuh videonya, lu lihat kan video. Nyamperin lu kan. Iya, gue nyamperin terus gue ngeliat banget itu muka sama matanya tuh ngeliat tajam ke kamera ke gue. Nanti kan kita bahas. Ke gue gitu ngeliat ke gue terus gue bilang siapa langsung gue gitu dong anjay. Itu gue ngeliat mukanya tajam lu. Anjay, Halo. Jadi setan. Jadi gue bilang langsung. Itu semua orang gak ada yang notice pada saat setelah gue langsung ngomong kayak gitu. Kenapa? Siapa? Gitu. Langsung dia ketawa. Tapi banyak yang ngira itu Marsha. Itu bukan Marsha. Bukan Marsha itu. Ya. Tahunya hampir sama ya. Ketahunya bersama Dengan karena anak pertamanya. kecil. Iya betul. Tapi itu bukan Marsha. Itu adalah anak kecil yang ada di tangga yang First ceritain. Anak 6 tahun. Iya, anak 6 tahun. Jadi mungkin audionya kemarin audio gue nggak kedengeran pada saat nanya. Gue nanya beberapa hal ke dia itu dia mati kenapa? Dia jawab nggak kedapatan oksigen. Dia sakit apa? Dia bilang dia nggak tahu. Orang tuanya di mana? Dia bilang dia nggak tahu. Dia umur berapa? Dia jawab 6 tahun. Terus gue tanya, kamu suka sama Kak Dimsi ya? Iya, katanya gitu, mau ngajak main. Oh, terus Dimsi cerita dia pernah main lempar-lemparan. Jadi Dimsi ngelempar barang, diambil lah sama anak itu, gitu. Lucu juga sih.
Terus dia bilang, Dan dia nggak tahu bapaknya, orang tuanya di mana. iya nggak tahu. Buat kalian yang nonton, Iya. yang tahu orang tuanya di mana, Nah. cobalah tolong Tolong komen. Itu anaknya sendirian nggak kasihan loh. Kasihan di rumah kosong. Rumah kosong loh. Di daerah mana? Ya Jakarta Selatan lah. Selatan Itulah. pokoknya lah. Di bawah flyover panjang itu. Ya di bawah playoff. Tali kasih harus selalu Iya. diikatkan, men. Ya, ingat. Tolong ya. Yang paling Berharga adalah keluarga. ya gitu teman-teman. Dan Tiara paling indah. Diamond 4 ya. ya bermanfaat. Asik, gue bahaya. Oke, Lanjut. lanjut. Ya itu di situ. Jadi si anak kecil itu cerita dia pengen main gitu kan. Kenapa nggak lagi Dimsi, kenapa nggak lu bawa aja sih ke rumah lu? Tuh anak kecil kasihan tau. Iya, coy. Kalau Iya. lu masukin toples kayak Nah, tuh iya. bawa. Iya, iya. Jadiin gantungan kunci kayak Dims. Oh, dan pertanyaan dan yang menarik adalah mereka tuh kalau ketemu sama interaksi sama hantu-hantu itu, anak-anak Halo Production itu diajak bercanda, men. Iya. Gokil sih, hantu diajak bercanda. Lo tau gak pada saat kemasukan si Kunco, Hah? si Apri bilang apa? Mas, lu mau tengkurap aja, nggak mau salto. Anjir. Gue bilang anjir, gue bilang, sampah banget mulutnya. Kamu salto. Lu nggak mau salto? Apa kayak gitu gak? Salto kayak apa? Cuma anjir. Ya, jadi gitu bercandaan mereka tuh emang kadang-kadang ini ya, apa? Sompral. Sompral abis, parah. Sompral tuh apa? Diajak bercanda lah si kuntilanaknya, dikasih tutorial makeup kalau yang mukanya hancur. Aduh, bercandaan mereka tuh Oh, luar iya, biasa. itu mereka. Itu mereka. Kerennya tim Hey Halo Production itu mereka berani untuk sama makhluk-makhluk itu berani bercanda sebegitunya gitu loh. Udah sama kayak temen deket. Iya. Setan aja itu. Dibully, setan kok Memang mereka dibully. temenan gitu. Temen gue setan gitu. Setan semua emang teman-teman. Oke. Terus satu lagi, lu ini gak sih perhatiin ada satu hal yang sangat menarik buat gua ketika kita syuting di rumah itu, rumah bekas klinik praktek dokter itu. Lu perhatiin Fasya nggak? Gitu ya. Iya, itu Fasya. Gak interaktif. Fasya parah banget. Itu Fasya tuh yang nyalin langsung. Enggak tahu deh kenapa itu. Cemen. Capek. Emang sih kita syuting udah jam 2 pagi waktu itu ya. Iya. Kita baru sampai ke lokasi itu jam 2 pagi. Habis dari 2 lokasi sebelumnya. Dan 2 lokasi sebelumnya juga Begitulah. ya juga nanti kita ceritain di video berikutnya ya, yang lokasi yang lain. Tapi yang ini dulu deh. Lokasi kedua dia nggak ikut. Dia boker. Iya. Boker kan? Iya, ini lokasi pertama. Dia jadi nggak ngejagain Manto kali itu. Ngejagainya Pasha. Tapi aman lokasi kedua. Ya, jadi apa namanya dia itu gak tahu bengong cuma megangin mic, gak tahu mau ngomong apa, gak tahu kenapa gitu. Panik gitu, mukanya tegang gitu, gak santai. Kenapa tuh anak? Coba kita panggil Pasha sini Pasha. Nggak ada. Gak ada. Wow. Aduh. Fase mungkin terlihat lelah dia. Iyalah capek kali. Ya nggak tahu juga sih. Maksudnya kalau kelihatan lebih parahnya lagi sih yang setelah bercandaan si Kunco dimasukin itu. Dia kemasukin ke Dimsi ya? Karena dia kan pas banget di sebelahnya. Nah itu kayak bikin dia kenok lagi. Udah, gue tanya dong, Fasya, gimana komentar lo tentang kejadian barusan? Dia cuma jawab mencengangkan. Anjir, gue udah nanya panjang-panjang, dia cuma jawab satu kata dong. Pegal gue nanyanya. Terus gue tanya, lo berani gak kayak gitu? Gak deh, gue give up, kata dia gitu. Nah, ini benar-benar di sebelahnya gitu kan. Iya. Dan kayaknya baru juga ngerasain yang benar-benar kesurupan yang kayak gitu. Biasanya kan kalau Fritzy kan kesurupannya halus nih. Iya. Nah, ini kan kemarin ya begitu gitu, dia langsung shock. Iya, gue sebenarnya berharap Fasya bisa jadi lebih berani gitu di situ.
Pasti lebih berani nanti lah, karena ini kan udah. Ayo Fasya, kamu harus lebih berani. Lebih berani dari kita-kita. Ya, Ata. Fasya Atta Ramzi. Asya. Fasya. Oke, jadi itu yang di lokasi yang bareng sama Nyari Setan yang di videonya versi yang kemarin tayang. Harus Selasa tayang, kalian harus nonton lagi videonya yang bareng Nyari Setan. Itu kayak gitu suasana syutingnya di sana. Nah, setelah kita bikin konten yang buat videonya Frisly, kita itu lanjut lagi ke gedung sebelahnya. Gedung sebelahnya di tempat kita itu ada gedung kosong juga. Kita bikin konten bikin konten untuk channel YouTube-nya Hey Halo Production gitu. Tapi yang in frame cuma Frisly doang karena Fasya nggak berani. Disuruh udahlah, jangan, Fasya nggak usah lah gitu. Udah malam, udah mungkin capek juga kayaknya. Nah, di gedung sebelah itu memang tidak masuk di konten Frisly, tapi ini gua akan kasih lihat di behind the scene lokasi syutingnya bareng sama Hey Halo Production. Ini dia videonya. Kita nungguin aja seru, mereka seru habis. Ambil free saya. Saya mau. Ini siapa? Saya Frisly. Frisly ada di mana ya, maaf? Ada di rumah yang bukan datang yang aku ini. Oh, maaf ya, tapi kita lagi nggak di rumah sana, jadi kerisnya nggak bisa kita ambil. Nah, teman-teman yang aku lihat masih mau masuk ini, untungnya connect-nya sama aku, jadi nggak yang dengan sama aku. Dia bisa diajak komunikasi. Sosoknya itu kakek-kakek, kalau dia berubah, dia jadi kakek-kakek. Ini yang ada di sini ada rupiah di sini batunya warna biru. Lucu dong. Iya, kalau itu dia pernah kesurupan. Ada orang satu makhluk cowok, dia cuma dibuat doang. Orang-orang gitu doang jadi si goblok. Ya, biar bisa ngomong lah. Ya. Lagi ganti kulit ya. Adegan kocak. Ini antara serem atau kocak sebenarnya. Kocak. Terus di kepala sini mulutnya itu ada udara gitu. Pakai siapa kayak batu di sininya. Nah dia masih tahu. Nggak tahu ya, tapi pas aku kasih bilang, aku lihat ada gitu. Chris, harusnya tadi Dimas tadi ngomong apa ini? Sama. Masa pergi dulu. Mas, gimana caranya? Mbak, ini aslinya mereka berdua berteman. Maaf. Oh iya. Mereka berdua berteman seperti ini. Masa gara-gara kemasukan itu berantem? Oh iya. Oh gini. Mbak, aku mau ngajak komunikasi. Coba tunggu di sana ya. Ini siapa? Mbak ini siapa? Ini Mbak Mangkat. Ini Mbak Ranu. Mbak Ranu sebentar. Aku jadi teleponnya ke Mbak Mangkat. Coba sini, aku mau komunikasi sebentar. Terlalu posesif ya. Aku mata. Sama gua. Udah.
Kenapa Mbak marah banget nih kita main ke tempat ini? Memang ada apa Kak? Aku tidak boleh main ke tempat seperti ini. Oh iya. Ya Mbak. Tadi juga kita sebenarnya mau mainnya di McD, tapi tadi McD penuh Mbak, makanya kita mainnya ke sini. Iya ya. Ya kita tapi mau main ojek bentar ya. Mbak. Aku jangan foto di sini. Oh. Aku jagain foto di sini. Iya, jadi foto dari kakak. Oh, Nikah sama astaga. Unggun dari Iya, kakak. Bang. Oh, siap. Mbak, Siap. jagain kita juga, Mbak. Iya, siap. Iya, iya. Makasih ya, Mbak. Makasih ya. Mbak, Mbak. Halo ya, Mbak. Kenapa mereka berantem-beranteman? Gue ya. Ya. Itu rumahnya satu yang jaganya. Yang satu hitam, yang satu putih. Jadi nggak ketemu tuh. Kayak ngerebutin cewek ya. Nah, kayak gitu gue nggak bisa ngeliat. Tapi sering banget tuh. Karena dia juga emosional banget nih. Dia nggak pernah emosional sejujurnya. Malah Iya. seneng banget. Tahu nih tadi kenapa ya? maksudnya Mungkin si Rano ini kayak udah Hujan ya? pegang banget gitu. Mbah Manten tuh datang terus bilang berarti kalau sebenarnya saudara juga, coy. Maksud gua kagak Jadi putih-putih kalian itu amat. sebenarnya saudara yang tertukar. Jadi kayak ada ilmu putih, ada ilmu hitam nih. Sebuah energi ada ilmu putih, ada ilmu hitam. Iya benar. Nah, yang kita persepsi kita awalnya adalah Mbah Mantan tuh putih kan. Iya. Kalau bisa kayak tadi tuh berarti sebenarnya nggak putih. Mungkin hitam juga, hitam putih lah ya. Butek. Nah, abu-abu. Abu-abu. Abu-abu maghrib Di gitu. tengah-tengah. Abu-abu maghrib. Abu-abu itu kita netral. dan kayaknya menurut Ranu tadi namanya siapa? Marto Winang. Marto. Lu manggil Rano aja diomelin. Jadi Ranu itu adalah nama yang diciptakan sama Apri waktu di JDS Oke. di Os Radio. Kalau Marto siapa? Nah ternyata Ranu itu sebenarnya namanya Marto, kita baru tahu hari ini. Marto. Gitu, Kayaknya jadi harus ganti. Ranu yang selalu nempel sama Apri ini kita selalu ada namanya Ranu. Makanya dia marah. Ini diomelin, Kakak manggil Ranu. Kakak namain dia, Biasanya- dia nggak suka sama namanya. Biasanya kita tuh pakai nama Ranu Pawiro. Oh nggak bisa berarti. Sekarang udah ketemu kartu keluarganya. Dia dibantu. Baru ketemu kartu keluarga aja gitu. Kalau lagi Iya, gini bener. tegang tuh harus Harus. dinetralin. Tapi buat kalian yang nonton, coba pas adegan yang tadi kalian agak merem, kalian mungkin bisa ngerasain aura-aura yang tadi dirasain sama kakak-kakak di sini. Bisa nih, gue endorse nih sama kesempatan. Kita pindah tempat ya ke dalam. Ayo. Ke dalam ya. Dan sepertinya Ranu juga sebentar lagi ya hilang. Yuk. Sudah mandi. Mas Manten nih, Manten nih. Mbak. Mbak 20 menit lagi Mbak. Kita pulang. 20 menit lagi kita pulang, Mbak. Ya, gangguan sama siapa? Ya. Ih bau, bau anyir. Kayaknya ada sesuatu yang lagi negatif. Awasin dia pakai gituan. Jadi mereka mau main jelangkung, gengs. Yuk, gengs. Mereka main jelangkung, gengs. Main jelangkung, cuy. Mantap. Pri. Apri apa Ranu? Ini Apri. Apri. Thank you udah ngajak kita ke sini. Terima kasih juga Mas. Mereka lagi susul. Kamu udah ada di sini. Kalau udah ada di sini, apakah dia? Itu agak lupis ya. Aku juga enggak kok. Jadi tapi persyaratannya mau beli cocok nggak? Gimana tadi? Nah, itu dia. Perut gua kelihatan Nggak santai ya? Nggak santai. Aduh, ini framingnya parah nih kameramennya.
Ya kan biasanya gue ya. Gak ada yang pegang kamera. Ya itu suasana. Ntar dulu, Apa? gak ada yang pegang kamera. Iya. Jadi ini siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu subscribe lah kamu. Kamu subscribe lah channel ini. Subscribe, like, dan komen lah kamu channel ini ya. Karena kamu akan lihat banyak behind the scene dari syuting Frisley Herlin. Jangan lupa Tayo. Iya, jadi gitu suasana syuting di kontennya Hey Hello Production, segmen Nyari Setan. Lo lihat kan interaksi mereka dengan makhluk-makhluk itu kayak gitu loh. Sekonyol itu gitu, makhluk diajak bercanda lah. Ya, dia kemasukan siluman ular tapi bilang, gue kemasukan siluman pilok. Karena cuma bunyi-bunyi gitu doang. Bodoh banget ya. Komentarnya beneran ampas gitu loh, sampah gitu. Gimana menurut lo? Iya gitu, kocak sih sebenarnya. Kalau untuk mereka kan mereka dampingan sama majelis lucu ya. Oh ya, majelis lucu. Dulu Dulu sih sempat nontonin waktu mereka masih di majelis lucu itu. Majelis Lucu Indonesia ya. Yang apa ya waktu itu Fix Serem kalau nggak salah. Ya, Fixer namanya. Nah, kalau itu emang konyol banget gitu Iya. kan, emang parah gitu kan. Ternyata emang ke bawah sampai ke si nyari setan Nyari itu. setan. Yang bilang, wah iya bener. Ternyata emang begini mereka syutingnya gitu kan. Gue pikir emang settingan, ternyata ya bener begitu ala kadar. Iya, beneran. Konyolnya begitu. Nggak dibuat-buat. Nggak dibuat-buat, terus berani main sampai main jalangkung di tempat serem kayak gitu. Ya nggak sih? Iya. Emang banyak sih yang udah kayak gitu, cuman nggak ada yang seseru mereka yang Iya. main jelangkungnya. Seru parah. Mereka seru banget. Men. Dapat banyak pelajaran sih ya. Pas main jelangkung. Tapi dari tempatnya lu ngeliatnya gimana? Tempat kedua sih lebih enak bawaannya. Ya tapi mungkin karena emang itu belum terlalu lama, masih bagus bentukannya, masih kelihatan gitu, bentuk beton terus gedung gitu. Ya masih enak sih, cuman emang lebih bau lembab, bau anyir gitu aja karena bocor masuk ke dalam. Di ruangan dalam itu bocor, asbesnya juga udah pada hancur-hancur itu Hancur-hancuran ya. air. Gitu sih. Gitu. Ya gitu. Kalau Manto? Gue juga pengalaman pertama sih itu ngeliat hal-hal kayak gitu, yang benar kata Bang Billy bilang. Gue pikir wah ini kayak rekayasa kali ya, nggak taunya pas ngeliat langsung, wah, anjir nih, gue aja sampai nggak berani ngapa-ngapain. Gue bener mau ngerekam, cuman gue takut handphone gue kenapa kan. Akhirnya udah gue diemin aja deh, gue menikmati hampir setiap prosesnya. Kekonyolan-konyolan mereka gitu kita ngeliatnya jadi Itu kayak receh yang berfaedah, sumpah. Iya. Itu receh yang berfaedah banget itu. mati. Yang berfaedah. Iya gitu. Jadi bercandaan mereka receh banget, itu sih yang kita kagum. Gue sih pribadi kagum sih sama mereka. Salut sama mereka. Mereka berani untuk menerabas batasan-batasan yang udah orang-orang buat gitu loh. Mereka memang konsepnya kayak gitu, melanggar apa yang dilarang gitu. Itu untuk dapat AdSense tuh. Yuklah, silakanlah para pemberi AdSense, ayolah. Nonton terus lah. Gitu banget. Iya, jari AdSense sampai begitu banget lu. Semangat ya. Ya, semangat. Oke, apa lagi Bil kalau dari lu? Apa dari rumah itu ya? Nggak ada sih. Cuma yang masih gue inget aja nih kekonyolan dia yang buat gue kayak kok kepikiran gitu saat si Frisley kemasukan Nyai. Oh iya, bener tuh Nyai. Itu namanya siapa? Nyai. Terus Nyai. Nama Setan. panjangnya apa? Nyai Setan. Nyai Cadel Setan. dong orangnya. Ya, sebut banget itu. Nama panjangnya Nyai Setan bukan Cadel dong orangnya. Ya. Dan itu emang kelihatan ketakutannya si tim itu saat si Frisley kemasukan Nyai. Iya. Cabut semuanya. Bener. Terus si Frisley tinggalin. Ini. Iya bener. Tanyain. Parah. Itu mereka juga, ya gue baru tahu juga ternyata mereka juga nggak seberani amat gitu loh ya. Iya. Pada saat Frisley kemasukan Nyai itu memang tatapannya tajam banget sih. Gue sih yang ada deket situ sih. Gua nggak, karena gue dari samping nih. Gue di belakang kamera persis kan ngeliatin gimana caranya si Frisley yang di kesurupan Nyai itu, kalau pas diajak ngomong sama Dimsi sama Unggun waktu itu kan, langsung tatapan matanya tajam gitu. Unggun langsung anjir serem banget gitu, langsung cabut. Woi tanya lagi, gue bilang tanya lagi. Akhirnya gue yang in frame masuk ke situ, gue yang tanya, ya gue bilang kan,
Gue harusnya nggak masuk tapi ya udahlah. Ada sekelebatan gue lewat. Nampakkan genderuwo putih itu besar. Gede banget ya kak wajarnya. Ya gitu. Jadi ternyata mereka sempat ciut juga gitu kan. Sempat ya shock juga ngeliat tatapan Nyai itu. Dan Frisly itu ya. Oh, Narinya luas ya situ ya. benar. Kayaknya enak tuh Frisly. Biasanya taki Kalau itu rupa. di bawah tuh biasanya dia enggak ya. Bikin luas sih. Ini Di luas. bawah. Iya. Gitu. Nah gitu dia behind the scene dari syuting Frisly Herlin bareng tim Nyari Setan. Jadi teman-teman yang sekarang nonton Indigo Traveler tolong di subscribe, like dan komen sekarang juga. Sekarang nih. Sekarang. Karena kita kedepannya akan bikin video-video tentang behind the scene dari perjalanan syuting tim Indigo Traveler. Ya, sampai jumpa lagi. Bye bye.